Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah bersedih, bahagia. Inilah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atbaut tabiinnya sampai dengan yaumul qiyamah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam. Untuk itu, sebelum dimulai, marilah kita sama-sama berdoa, membaca Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala rupa keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita anak-anak menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, bisa membahagiakan orang tua di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang 6, diantaranya ada iman kepada qada dan qadar. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu qada, apa itu qadar. Menurut bahasa, qada itu adalah ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan akan kepastian yang datangnya dari Allah sejak terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Dalam bahasa kitanya, contohnya kita ditentukan oleh Allah akan lahir seorang anak laki-laki. Nah, itu adalah qada. Ya, kemudian ditentukan bahwa anak laki-laki ini akan hidup sebanyak 50 tahun. Nah, itu namanya qada. Jadi ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Dalilnya adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala inna Allah azza wa jal qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfah ay rabbi alaqah ay rabbi mudghah fa idza arada Allah ay yaqdiya khalqan qala al malaku khalqan qala ay rabbi dzakarun aw untha syaqiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini dalilnya bahwa Allah berkata kepada malaikat, malaikat bertanya kepada Allah, ay rabbi dzakarun untha, wahai Tuhan, apakah ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan? Syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau celaka, rizkinya banyak atau sedikit, kemudian ajalnya
panjang atau pendek itu sudah ditetapkan. Fayuktabu kadzalika fi batni ummihim, segalanya dicatat dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah itu untuk qada. Kemudian qadar, apa itu qadar? Qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang telah berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah sejak zaman ajali. Ya. Jadi kalau tadi ketetapan, kalau qadar itu ketentuan. Nah, dalil naklinya adalah Al-Quran 1 surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dalil nakli yang kedua ada surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, anak-anak sekalian, qadar ini terbagi dua ya. Qadar ini bahasa kitanya takdir. Takdir ini ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Apa takdir mubrom? Nah, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku atas setiap diri manusia tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Nah, ini takdir mubrom. Contohnya apa? Nah, kita dilahirkan dalam jenis kelamin laki-laki, itu mubrom, tidak bisa dirubah. Pak suka bagaimana kalau sekarang dirubah kelaminnya, dioperasi. Nah, itu menyalahi takdir. Contoh takdir mubrom lagi, matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, itu tidak bisa dirubah. Sekali-kali matahari itu dari sebelah selatan, dari sebelah utara, nggak bisa begitu, karena itu sudah tidak bisa dirubah ketentuan dari Gusti Allah. Kemudian kematian juga begitu. Kamu meninggal dalam usia berapa tahun gitu ya, itu sudah takdir mubrom. Dalil nakli tentang takdir mubrom ini adalah Quran surat Yusuf ayat 49. Ya, artinya katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ini takdir mubrom. Ya, seperti kematian, nanti aja lah mati kalau sudah lunas hutang misalkan. Kalau sudah punya jabatan, kalau sudah nikah, nggak bisa begitu, karena bisa jadi Allah telah mentakdirkan Anda meninggal pada usia sebelum menikah misalkan, pada usia sebelum sukses, bisa jadi seperti itu. Nah, ini takdir mubrom. Yang kedua ada takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jadi takdir mu'allaq ini ada usaha manusia. Contohnya apa? Misalkan kita sakit, itu bisa kan berobat, asalnya sakit bisa jadi sembuh.
kemudian bodoh, asalnya bodoh jadi pintar. Kalau sering menghafal, sering baca buku, sering bergaul dengan orang-orang pintar, akhirnya bisa jadi pintar, ya. Miskin, hidupnya dari kecil sampai remaja miskin, dia bisa berubah asal dia mau berikhtiar, mau berusaha dengan sekuat tenaga. Insya Allah Allah akan merubah asalnya miskin jadi kaya. Nah itu contoh takdir ma'alak. Dalilnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma nasib biqaumin, suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah, ma nasib bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri. Jadi hanya dia dan hanya dia dan Allah yang bisa merubah nasibnya, ya. Nah itu takdir ma'alak. Contohnya takdir ma'alak tadi udah, ya, udah diberikan contoh. Kemudian anak-anak sekalian, ini takdir ma'alak contohnya tentang pipa dan embro, ya. Ini ada film tapi karena lama kita tidak tayangkan, ya, di sini. Nah, kita ke materi terakhir adalah eh, tentang hikmah iman kepada qada dan qadar. Hikmahnya apa? Setelah kita belajar di awal sampai akhir, kita tentu harus tahu apa sih hikmah qada dan qadar. Nah, fungsi iman kepada qada dan qadar itu, yang pertama adalah membuat jiwa menjadi tenang dan tidak mudah mengalami kesusahan. Jiwanya menjadi tenang, ya. Kenapa? Karena dia kehidupannya diserahkan kepada Allah. Nah, tidak akan susah karena dia yakin Allah yang akan menguasai kita. Yang kedua, membuat manusia selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita usahakan, kita serahkan kepada Allah. Baik hasilnya baik atau hasilnya belum baik menurut manusia, ya, kacamata manusia, karena menurut kacamata Allah semuanya baik. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi segala ketentuan Allah, tidak membuat sombong dan takabur ketika mendapat kesuksesan, karena kesuksesan itu bukan dari dirinya sendiri tapi juga akan karena keterlibatan Allah, ada keterlibatan Allah. Tidak mudah stres dan putus asa ketika tertimpa kemalangan. Nah itu orang yang percaya kepada qada dan qadar tidak akan stres juga, karena dia yakin bahwa itu adalah yang terbaik menurut Allah. Nah itu saja anak-anak sekalian, materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kita semuanya. Insya Allah nanti akan ada akan ada evaluasi melalui Google Form, ya. Insya Allah nanti dibagikan setelah ini. Itu saja, marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.